berkaitan dengan tema kita. Beliau mengatakan bahwa ketika membangun rumah tangga itu kita akan juga mewujudkan 3 hal. Yang pertama ibadatun syamilah. Ibadah yang akan bersifat komprehensif. Kita semua tahu bagaimana hadis Nabi SAW, orang menikah itu menyempurnakan sebagian agama, maka sempurnakanlah sisanya. Maka kalau yang belum menikah tidak berkesempatan untuk menyempurnakan ibadah yang sangat beragam. Kita tidak tahu beberapa bahasan ibadah kalau tidak menikah. Meskipun hal itu bisa saja kalau cuma sekedar tahu, bisa saja dengan cara belajar. Yang luar biasa itu. Kita dapati beberapa imam, beberapa ulama tidak menikah, tetapi pengetahuan mereka tentang nikah luar biasa. Beberapa imam, beberapa ulama tidak pernah haji, tapi penguasaannya tentang haji luar biasa. Imam Nawawi, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan sampai akhir hayatnya tidak menikah. Tapi kalau membahas tentang nikah, detailnya luar biasa. Dan sampai sekarang kita, baik yang istrinya masih 1 atau sudah 2 dan 3, ya, itu juga tetap belajar pada Imam Nawawi, belajar pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Dalam bahasan yang begitu banyak. Padahal sampai akhir hayat beliau berdua tidak menikah. Tapi itu sulit untuk kita dapatkan, kita wujudkan sekarang ini sekuat imam-imam tadi. Jadi kembali yang pertama, dia menjadi ibadah yang bersifat menyeluruh. Ibadah syamilah, ibadah yang komprehensif. Kita kan nggak pernah bisa merasakan bagaimana membangunkan atau dibangunkan. Ya. Bagaimana mengamalkan sunnah Nabi SAW membangunkan dengan memercikkan air supaya pasangan kita bangun. Memercikkan itu dengan cara seperti apa? Dipercikkannya ke muka, ke badan, kemudian ke kaki, kemudian berapa banyak percikannya itu. Kita juga gak bisa mengamalkan bagaimana mendidik dengan cara mendiamkan. Kalau tidak berumah tangga. Suami tidak bisa mengamalkan itu. Mendiamkan istri dengan maksud untuk mendidik. Karena kadang-kadang ada yang mendiamkan bukan karena maksudnya mendidik, tapi sekedar melampiaskan kekesalan. Sama diamnya. Nah, itu yang dinamakan ibadah syamilah. Kemudian yang kedua, sunnah muttaba'ah. Sunnah yang diteladani. Jadi ketika kita berumah tangga, akan ada proses kita terus belajar, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rifki. Proses belajar yang kita akan merasakan bahwa ternyata kehidupan rumah tangga itu tidak akan pernah ada habisnya. Ilmu yang diperlukan untuk berumah tangga. Kadang-kadang kita mendapati anak pertama menjadi korban karena orang tua tidak punya ilmu dalam membangun rumah tangga. Kadang-kadang anak pertama jadi korban karena apa? Karena kita tidak mengamalkan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Kita nggak tahu caranya mendidik anak ketika anak itu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 15 tahun. Kadang-kadang kita tahunya belakangan, ternyata caranya berbeda. Kita meletakkan telapak tangan kita ini di kepala atau di tubuh anak, kan masing-masing dengan usianya berbeda-beda. Kalau anak usianya 2 tahun, 3 tahun, dengan usianya 15 tahun, posisinya kan berbeda. Diletakkan di mana ini? Nah, itu ada ilmunya. Dan Nabi SAW mengenalkan sunnah tersebut. Ini namanya sunnah muttaba'ah, sunnah yang terus diteladani, diikuti. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tarbiyah mustamirrah. Nah, ini yang ketiga ini yang sudah mulai masuk ke inti bahasannya, yaitu ada proses pembinaan yang berkelanjutan. Tarbiyah mustamirrah, pembinaan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena berumah tangga ini kita perlu
menyamakan banyak hal sejak proses kita mulai ta'aruf, kemudian berumah tangga. Dan ini bagi yang belum berumah tangga nanti atau yang sudah mendekati, mungkin sudah mendaftar di KUA, ya, tapi tinggal menunggu waktu akad. Maka usahakan paling lambat 2 tahun pertama kenali pasangan dengan baik dalam banyak hal. Termasuk menyepakati dan membangun komitmen. Kenapa? Karena tarbiyah mustamirah ini akan berlangsung terus sampai dengan akhir hayat. Di masing-masing tahapan usia punya persoalannya sendiri-sendiri. Punya kerentanan yang berbeda-beda. Apalagi kalau kita sekarang ini menikah, dan menikahnya dengan generasi yang sudah terlanjur banyak terpengaruh dengan media sosial. Konon katanya salah satu kelemahan generasi sekarang ini yang banyak dipengaruhi oleh media sosial, kerentanan psikologisnya lebih berat daripada generasi sebelum kita. Zaman bapak kita itu lebih tangguh, lebih kuat. Ya, daya tahannya lebih kuat daripada generasi sekarang. Sekarang ini dibully aja udah bisa bunuh diri. Waduh, itu baru cuma dibully, belum diapa-apakan. Baru cuma dibully begitu aja. Lah Nabi SAW kan bukan cuma sekedar dibully kan. Dan beliau dibulinya bukan cuma dibully yang cuma di medsos lalu kemudian jempolnya ke bawah gitu. Kan cuma begitu. Atau komentar-komentar yang negatif. Beliau mendapatkan perlakuan sampai Dr. Yahya bin Ibrahim al-Yahya mengatakan ada 16 cara orang musyrikin untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Pembunuhan karakter lah, kemudian gangguan secara fisik, kemudian keluarganya dan macam-macam. Sampai 16 cara. Tapi ya beliau tegar, kan biasa aja, dijalani. Ketika dituduh gila, beliau kan gak pernah mengatakan, siapa bilang saya orang gila. Beliau tidak pernah melayani itu. Nah itu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan luar biasa. Nah dari 3 itu kemudian bagaimana kita membentuk keluarga dakwah.